Kali ini kita akan menganalisis besaran-besaran fisis pada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang pertama adalah periode. Periode dilambangkan dengan huruf T besar. Dalam matematika atau secara matematika ditulis T besar sama dengan T kecil per N. Periode didapat dari waktu bagi dengan jumlah gelombang. Periode sendiri berarti waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. Satuan dari periode adalah sekon. Kemudian yang berikut adalah frekuensi. Frekuensi persamaannya adalah N per T. Frekuensi dilambangkan dengan F kecil. Itu adalah jumlah gelombang dalam waktu 1 sekon. Berapa banyak gelombang dalam 1 sekon. Frekuensi ini memiliki satuan Hertz. Hertz atau sekon pangkat minus 1. Selanjutnya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu didapat dari panjang keseluruhan gelombang bagi dengan jumlah gelombang. Panjang gelombang memiliki satuan meter. Panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Kemudian cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dapat kita gunakan persamaan panjang gelombang bagi periode atau panjang gelombang kali frekuensi. Satuan cepat rambat gelombang adalah meter per sekon. Ini 4 besaran yang sudah kita pelajari sejak di gelombang mekanik. Besaran-besaran fisis lain adalah simpangan. Kalau untuk gelombang berjalan, simpangan memiliki persamaan A sin buka kurung omega T plus minus Kx tutup kurung. Di situ ada plus minus. Kapan K bernilai plus dan kapan K bernilai minus? K bernilai plus, K positif jika arah rambat itu ke kiri. Arah rambat gelombang itu ke kiri, arah rambat ke kiri. Dan A dan K bernilai minus jika arah rambat gelombang itu justru ke kanan. Jadi ada saatnya Y sama dengan A sin omega T plus Kx dan ada saatnya Y sama dengan A sin omega T minus Kx. Selanjutnya persamaan kecepatan gelombang. Persamaan kecepatan gelombang beda dengan persamaan cepat rambat gelombang. Kecepatan gelombang diturunkan dari simpangan. Jadi turunan pertama dari simpangan adalah kecepatan gelombang. Jadi V itu adalah turunan pertama dari simpangan dy per dt. Y-nya kita masukkan A sin omega T plus minus Kx. Kita turunkan terhadap T ya. Yang mengandung T di sini adalah omega. Omega yang mengandung T berarti kita turunkan terhadap omega T. Maka A sin omega T plus minus Kx kalau kita turunkan, maka omega kita keluarkan dulu ke depan. A kali omega. Sin kalau diturunkan itu nilainya cos. Jadi ini dapat A kali omega cos omega T plus minus Kx. Itu turunan dari simpangan. Turunan pertama dari simpangan dari A sin omega T plus minus Kx jadinya A kali omega cos omega T plus minus Kx. Kemudian persamaan percepatan. Percepatan adalah turunan kedua dari simpangan atau turunan pertama dari kecepatan. Gitu ya. Percepatan itu turunan kedua dari simpangan atau turunan pertama dari kecepatan. Maka A bisa ditulis d kuadrat y per dt kuadrat atau dv per dt. Nah, bisa kita pakai y berarti kita turunkan 2 kali, kita pakai v kita turunkan 1 kali. Kita pakai v saja. Di sini sudah ada A kali omega cos omega T plus minus Kx. Kita turunkan terhadap T. Maka kita keluarkan kembali omega ke depan. Sudah ada 1 omega di depan berarti keluarkan lagi jadinya
A omega kuadrat gitu ya. Karena sudah ada omega di sini, kita keluarkan ini lagi berarti omeganya ada 2. A omega kuadrat. Kemudian cos kalau diturunkan itu minus sin. Berarti kita taruh minus dulu di depan, minus A omega kuadrat sin omega T plus minus KX. Oke, ini turunan kedua dari simpangan atau turunan pertama dari kecepatan. Kemudian sudut fase. Sudut fase ini persamaannya theta sama dengan omega T plus minus KX. Gitu ya. Omega T plus minus KX. Maka kadang-kadang persamaan simpangan itu, ini persamaan simpangan, kadang-kadang ditulis Y sama dengan A sin omega. A sin theta. Nah, theta ini. Omega T plus minus KX gitu ya. Nah, tetanya omega T plus minus KX. Kemudian fase gelombang dilambangkan dengan pi. Pi ini didapat dari theta per 2pi. Theta per 2pi. Sementara beda fase gelombang atau delta pi didapat dari bisa, ini ada 2 persamaan ya untuk beda fase, bisa delta X per lambda, tapi bisa juga delta P itu sama dengan delta T per periode. Jadi bisa dua-duanya. Ini adalah besaran-besaran fisis pada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Silahkan dilihat dan dipelajari.